Jakarta, Bapak Muhammad Hidayat SPD, yang kami hormati dari Kepengurusan MGMP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Inneke MPD, yang kami hormati Ibu Sulasi selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia JB1, dan yang tak lupa Bapak Ibu yang kami banggakan yang sangat berbahagia dari kepengurusan JB1 yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana di siang hari ini kita masih diberikan satu karunia yang sangat luar biasa, yaitu karunia sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 125 Jakarta. Yang keempat, sambutan perwakilan pengurus MGMP Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, sambutan dari Ibu Sulasi sekaligus pengarahan teknis MGMP. Yang kelima, tanya jawab, dan yang keenam, penutup. Marilah sama-sama Bapak Ibu kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Suhartini MPD kami persilakan. Sambutan Kepala SMP Negeri 125 Jakarta kepada Bapak Muhammad Hidayat SPD kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desiana. Baik, saya mulai saja kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera, tentunya juga salam sehat bagi kita semuanya. Baik, saya awali dengan rasa hormat saya untuk Ibu Ike ya, saya lupa ya. Ike, saya udah lama sudah kenal ya. Ini dua-dua Bu ya. Kemudian Ibu Sulasi ya, yang ketua MGP di satunya ya, untuk wilayahnya. Komunitas Bahasa Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang memberikan selalu limpahan rahmatnya, wabil khusus rahmat sehat, sehingga Bapak dan Ibu tentunya hari ini bisa berkumpul adalah berkat ridho dan kekuasaannya. Baik, ibu-ibu yang paling banyak ini dibandingkan bapak-bapaknya ya, dominasi Sri Kandi ini ternyata bahasa Indonesia ya. Saya sih tahunya kegiatannya jam 1 ya, pukul 1. Apa karena nyari-nyari sekolah mau jam? Begitu ya. Nah inilah artinya selamat datang di SMP 125. Memang kalau dari segi jangkauan kita agak berliku-liku sampai ke sini ya. Dan inilah apapun yang terjadi, inilah sekolah kita di SMP 125 yang sedikit demi sedikit kami sedang melakukan pembenahan tentunya. Ya siapapun yang pernah ke sini dulu begitu, sekarang ya agak sedikit-sedikit bisa luas pandang lah istilahnya ya. Kemudian dan semua yang di sini mayoriti ya orang-orang saya juga. Ya, dari 45, dari 249, kemudian ada yang dari 169 juga banyak semuanya. Artinya saya pernah di sana gitu kan ya, semuanya. Dan hari ini tentunya saya mengapresiasi pertemuan ini karena di akhir tahun ini sebenarnya kita lagi sedang sibuk-sibuknya ini semuanya. Ya, banyak sekali kegiatan, tidak sembarang mungkin dapat izin dari sekolahnya. Dan walaupun bagaimanapun kita ini guru, tugasnya adalah melayani para peserta didik. Kemudian banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, maka saya melihat di sini betapa enaknya di dalam forum MGP kan yang satu yang lainnya memang agak berbeda. Misalkan ada sekolah yang sudah masuk ke sekolah penggerak, ada yang belum. Artinya kan pasti sekolah penggerak mungkin agak mempunyai nilai lebih. Di sana kita bisa berbagi kepada rekan-rekan yang belum. Ya, apa berbaginya? Ya pengalaman-pengalaman itu, sehingga maju itu tidak sendiri-sendiri. Apalagi di komunitas bahasa Indonesia, maju saat kita maju bersama semuanya. Jadi semuanya benar-benar mumpuni dari segi wawasan maupun dari segi keilmuan KPM tentunya. Bagaimana mentransfer hal-hal yang sifatnya di kurikulum ini yang baru, yang semakin kesini kata orang memang kelihatannya sepele tapi merepotkan juga. Terlalu banyak kita, banyak tugas-tugas yang diberikan, yang pada akhirnya kita harus mampu berbagi tentang waktu, baik untuk KBM itu sendiri juga untuk tentunya untuk keluarga, karena saking banyaknya kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang, apalagi di akhir tahun ini. Tidak hanya di akhir tahun, sebenarnya kesibukan itu sudah tinggi. Hanya inilah yang sekarang sudah ada PPDB-nya, ya kan, untuk persiapan akhir tahun, ulangan asesmen akhir tahun dan sebagainya. Udah banyak lagi kita harus mempersiapkan itu. Dan tentunya saya sangat tahu di sekolah-sekolah perkembangannya. Oleh karenanya jangan pernah kita merasa minder. Bagi orang yang ini harus mampu bertanya kepada yang lebih, dan yang lebih juga jangan ego, artinya harus mampu berbagi kepada rekan-rekan. Ya. Oleh sebab itu tidak salah saya di sini bagaimana menggerakkan gurunya, yaitu dengan moto ayo bergerak bersama untuk menuju yang terbaik. Apa salahnya untuk komunitas itu juga seperti itu, bergerak bersama menuju yang terbaik untuk semuanya. Nih, jadi selamat untuk bisa ngobrol
berdiskusi, berkolaborasi, berbagi hal-hal yang sifatnya untuk sebuah kemajuan bersama. Saya rasa tidak panjang dari saya dan mohon maaf, inilah memang sekolah kita seperti ini dan ini adalah self-service jadinya ya. Ya, artinya rapat sendiri, bawa makanan sendiri. Terima kasih. Ya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Apalagi saya kasih tahu aja di kepala sekolah agak rumit memang sekarang di sistem RKAS yang tadinya ada konstruksi dihilangkan sekarang. Betul Pak. Ya kan? Sekecil apapun nggak ada sekarang. Banyak hal-hal yang artinya kalau pemerintah seringnya kamu itu yang cukup dengan TKD dulu, TKD yang diomongin. Ya seperti itu ya, lapor kita terima aja. Jadi insya Allah dengan kebersamaan biasanya lebih semarak seperti ini. Ya. Oke, itu saja. Sekali lagi selamat untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi dan tentunya Jaya MGMP Bahasa Indonesia di Jakarta Barat 1 ya. Terima kasih atas semuanya. Juga ya. Dan saya akhiri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP 105 yang terhormat Ibu Ketua Wilayah JB1 Ibu Sulasi, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sesama guru bahasa Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali saya timbul tenggelam. Tadi juga saya agak sedikit seperti Bapak katakan tadi, Pak, saya ini kurang gaul. Nah, saya tadi bilang sama Bu Fla, saya tuh agak sedikit gak paham tentang Jakarta Barat. Tapi kalau memang saya niat datang untuk teman-teman MGMP wilayah, tolong dijemput. Nah, dijemput sama Bu Fla saya ke SMP 22. Kebetulan di SMP 22 ada IHT, tapi nggak apa-apa, saya udah izin sama kepala sekolah. Saya mau bertemu dengan teman-teman seperjuangan MGMP. Sekali lagi mohon maaf. Saya sedikit memberikan apa ya, kok kita bilang saya kan sebenarnya dibilang pengurus ya dibilang enggak ya pengurus, tapi saya memang ada aktif pengurus inti di MGMP provinsi. Dan di sini saya informasikan bahasa Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat ya Pak, karena saya lihat banyak yang pengurus-pengurus MGMP provinsi itu jadi kepala sekolahnya juga yang agak sedikit bagus lah gitu ya. Nah, jadi saya lihat yang aktif-aktif. Jadi saya lihat ini kalian adik-adik ya, saya bilang adik-adik lah ya, karena masih pada muda. Nah, tingkat wilayah, pertama tingkat kecamatan, tingkat wilayah. Nanti di tingkat wilayah akan maju ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi kesempatan itu memang untuk adik-adik yang saya bilang tadi, yang masih semangat. Kami yang sudah mau memahami satu angkatan yang kena 45 hanya bisa memberikan motivasi dan support supaya jangan, kalau ada istilah bahasa Indonesia ini kadang-kadang hidup segar mati tak mau. Kalau saya bandingkan dengan MGMP yang matematik ya aktifnya memang luar biasa. Kita ada kelebihan kita. Di mana kelebihan kita ini bahasa Indonesia? Nah, bulan bahasa itu semua sekolah merayakannya. Nah, tapi siapa yang tonggak utamanya? Tentunya guru-guru bahasa Indonesia. Jadi saya di sini mewakili dari mohon sekali kepada teman-teman seperjuangan, apa yang kita lihatkan, cuman ada barangkali kendalanya. Yang swasta merasa enggak, tidak ada. Swasta negeri sekarang sama aja, tetap bersatu. Nah, cuma di sini saya garis bawahi, kalau untuk mendapatkan yang namanya uang tidak ada di dalam MGMP, bahkan kita berkorban. Ya, saya lihat teman-teman yang almarhum Bu Tuti ya, ini saya benar-benar, Bu Tuti itu teman S1 saya. Nah, iya dulunya Pak, Bu Tuti Rodia almarhum, terus sama Pak almarhum Pak Galuh. Itu perjuangan
mereka ya cuman kita ngerti sama sekali ya, kehendak Allah itu lebih apa ya, lebih sayang barangkali ya. Kita mengikat Bu Tuti itu saya lihat itu pertama satu orangnya loyal, terus tidak pelit ilmu. Tadi Bapak saya sampaikan yang punya ilmu berbagilah, terutama kita sesama guru bahasa Indonesia, jangan pelit ya. Ada teman saya sekarang itu di LPMP ya, ini saya bocorkan juga nih, mau dibilang hibah enggak, dia pintar, tapi untuk diri sendiri, untuk diharapkan dia untuk kita minta ilmu sulit. Saya S1 S2 sama dia di UNJ, Allahu Akbar, sampai kadang-kadang kita geleng kepala, tapi kok bisa dia jadi langsung. Iya Pak, itu saya terus terang aja. Kalau kita rekan-rekan sesama yang sudah mengalami cuma dia lebih cepat dia ngambil S3 jadi dokter deh ya. Kalau saya udahlah hanya budi aja, saya pikir yang penting kita berbagi ilmu. Nah, yang penting kalian kompak ya, sesama guru bahasa kompak berbagi ilmu. Karena apa? Kebanggaan. Sebagai guru bahasa Indonesia adalah satu kebanggaan. Tapi di lingkungan di luar daripada pendidikan bahasa Indonesia, kita sendiri agak malu. Ini saya pengalaman berapa kali saya mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, mengikuti seminar. Kalau itu sama guru seluruh mapel. Tapi bila ditanya, coba saya mau tahu di sini itu biasanya Bu ini yang sering meledek itu, Bu apa itu? Kisumi ya. Tanya siapa di sini guru bahasa Indonesia? Lulus semua Pak. Tapi kalau geografis guru matematik, wah, guru bahasa Inggris, wah. Nah, kalau saya bilang tidak, kita tuh berbangga. Sampai kapanpun bahasa Indonesia tidak akan dikutak-atik karena sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau bahasa Indonesia dikutuk, ya selesai. Nah, jadi kita berbangga. Nah, yang paling lagi yang saya harapkan, MGMP itu maju dari tingkat kecamatan, tingkat wilayah. Nah, kalau sudah wilayah maju, tidak timbul tenggelam, pasti insya Allah nanti akan sampai ke provinsi. Di provinsi sebenarnya bukan orang-orang pilihan, tidak, yang kira-kira aktif, mau berbagi, cepat diambil. Saya juga termasuk baru di provinsi. Barangkali dibilang aktif, tidak ada perhitungan. Kalau kita mau aktif di dalam MGMP, tidak ada hitungan uang, tidak ada hitungan waktu, memang berkorban. Nah, resikonya kondisi kayak Bu Tuti itu kemana saja dia naik motor itu, saya benar salut itu dengan Bu Tuti. Ya, tapi karena Allah lebih sayang sama beliau ya, beliau dipanggil. Sebenarnya saya harapan saya itu Bu Tuti itu bisa maju ke provinsi, karena dia pintar, loyal, dan apa ya, merangkum, tidak pilih-pilih kasih Pak Bu Tuti. Iya, nah dia calon cakep dan calon pengawas ya Pak ya. Nah tapi ya tadi itu yang saya bilang tadi, kita berkeinginan tetap Allah yang berkehendak. Jadi saya tutup kali ini aja sambutan dari saya Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMP 125 memberikan tempat, guru-gurunya juga saya lihat care ya, Ibu Desi ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melakukan MGMP tentunya ada yang kita bawa pulang setelah dari MGMP ini. Nah itu aja, barangkali mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang saya sampaikan atas nama provinsi. Mudah-mudahan MGMP wilayah JB1 tetap bersinar sesuai dengan moto MGMP ya, bahasa Indonesia maju bermartabat. Katanya kita juga guru-guru bahasa Indonesia yang bermartabat. Jangan malu dengan guru bahasa Indonesia. Kita harus cinta dengan bahasa Indonesia. Saya rasa itu sambutan. Saya sampaikan nanti salam saya, salam kita dari JB1 kepada Provinsi Ibu Mas Rifa. Foto-foto nanti saya kirim. Ini loh, JB1 aktif juga dalam mengelola MGMP wilayah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya hari ini membawa kemajuan untuk MGMP wilayah JB1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ineke yang sudah berkasih sambutannya, memberikan satu motivasi bagi
kami semua, terutama bagi saya yang mungkin baru terjun berkecimpung di MGMP JB 1. Beranjak kepada acara berikutnya, bahan teknis kegiatan MGMP JB 1 yang terdiri dari rencana penyusunan modul kecamatan, rencana penyusunan modul kurikulum merdeka kelas 7 yang akan disampaikan Ibu Sulasi MPD, sekaligus dengan informasi tentang lomba kebahasaan. Kepada Ibu Sulasi kami persilakan. Terima kasih Bu Desiana. Bu Desiana ini saya menggantikan beliau di 28 Pak. Jadi ya Bu Desiana keluar, saya masuk menggantikan beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat, yang saya kenal dengan Pak Ande ya Pak. Makanya Pak Ande siapa yang nama aslinya? Tadi saya Japri Bu Desi. Oh iya, Pak Muhammad Hidayat. Padahal beliau sudah sangat saya kenal, kepala sekolah 248, pernah menjabat juga kepala sekolah di 45. Ketika kita mau mengadakan lomba, saya juga minta tanda tangan beliau. Ya, sekarang masih kepala sekolah juga walaupun sudah beberapa periode ya Pak. Alhamdulillah, karena berkat prestasi beliau sampai pensiun pun beliau masih nanti pensiunnya kepala sekolah. Tepuk tangan untuk beliau. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa ber-MGMP kembali. Inilah Bapak, teman-teman saya, pengurus MGMP Bahasa Indonesia JB 1 yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kalideres, Cengkareng, Tambora, dan Taman Sari. Kemudian Bu Ineke ini selain sebagai pengurus DKI, beliau juga termasuk pengurus di MGMP JB 1 Bapak ya. Pada hari ini ada hal yang harus kita selesaikan. Nanti kita istilahnya tidak formal amat, karena kita akan ini juga nanti ada presentasi apa itu proposal workshop juga nanti yang akan segera kita laksanakan. Insya Allah workshopnya untuk bulan Juli. Nah, sebelum presentasi workshop oleh nanti siapa sekretarisnya dari Bu Mala atau Pak Aryadi, maka saya akan menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan MGMP-an kita, di mana kita kegiatan itu sebagian besar juga. Ya Pak, silakan Pak. Yuk semuanya. Pengurus dulu ya. Yang pertama yang ngajar kelas 7. Yang saya tahu juga di sini banyak juga komite sekolah penggerak, maka akan saya ajukan dulu. Yang pertama tentunya saya juga ada, karena kita sudah diberi pembekalan ya Bu Tuti ya. Kemudian yang kedua Bu Tuti dari 45 ngajar di kelas 7 kan Bu. Kemudian yang ketiga Bu Tini. Kalau Bu Tini ini saya sering ketemu di Zoom, ketemu di mana-mana. Enggak, ngajar kelas 7 ya? Iya. Nah, jadi kita ini ya lanjut di grup wilayah MGMP JB 1 untuk 10 pengajar kelas 7
Jadi kalau nanti sudah tidak ada lagi sampai 10, maka kita ambil dari pengurus kecamatan. Kalau tidak ada lagi, kita ambil dari yang di luar, tentunya sudah kita tahu kompetensinya, begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana teknisnya? Karena ini bersifat segera ya Bu Inega, karena kami berdua pada hari Rabu tanggal berapa ya? Hari Rabu kemarin itu ya tanggal 17 kira-kira kita rapat di tingkat provinsi ya. Untuk bulan Juni kita harus sudah menyiapkan setiap wilayah itu mengirim 10 penulis modul kelas 7. Penulisan modul itu 4 hari. Hari pertama kita mendapat bimbingan. Jadi nanti ada sertifikatnya Bapak Ibu ya. Kita mendapat bimbingan. Jadi kita bertemu dulu di, kalau nggak salah nanti akan umumkan kembali di mana tempatnya. Kalau kemarin masih untuk sementara informasinya di SMP 115. Itu hari pertama. Ya, kita berkumpul dulu di SMP 115. Ya. Kemudian hari kedua setiap wilayah mengadakan di wilayahnya masing-masing. Setiap wilayah setelah tadi hari pertama kita mendapat pembekalan, maka hari kedua menulis modulnya di wilayahnya. Itu kalau nggak salah pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan keempat terakhir kita bertemu kembali, ya, bertemu kembali sekaligus diadakan halal bihalal. Diadakan halal bihalal untuk keseluruhan penulis modul. Jadi karena ada 5 wilayah, maka 10 kali 5 iya kan? Iya 10 kali 5 wilayah kan? Iya, di plus pengurus, jadi sekitar 100 lah kemarin itu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Namun kita tanpa ada dana, kegiatan tersebut tidak berjalan. Nah, ancang-ancangnya atau rencananya setiap itu 250 Bapak Ibu minimal itu. Hari pertama kita berkumpul ya untuk konsumsi dan sebagainya, untuk narasumber juga, karena kan ada narasumber, ada yang membimbing kita. Kemudian hari kedua itu kita membuat di wilayahnya. Nanti kita tentukan di SMP mana kira-kira kita akan menyusun modulnya. Tentunya di tempat yang strategis ya, di mana kita kesepakatannya. Terus supaya ada dokumentasinya juga di video, di dokumentasikan. Kemudian mungkin juga ada teleconference ya. Itu jadi kita benar-benar benar-benar JT1 sudah melaksanakan pembuatan modul, ada dokumentasinya, begitu Bapak Ibu. Itu tentang pembuatan modul yang untuk kali ini baru untuk modul kelas 7 ya. Itu tentang pembuatan modul. Nanti kalau ada tanya jawab nanti di lain-lain ya Bapak Ibu. Atau sekarang mungkin ada yang ditanyakan untuk pembuatan
modulnya dulu. Ya, Bu Win. Untuk pembuatan modul yang dikirim itu yang itu membayar 200 atau bagaimana? Iya, jadi per orang 250, Bu. Nanti belakangnya kita dapat sertifikat. Nanti ada rinciannya. Ada rinciannya. Untuk wilayah waktu kita berkumpul membuat modul misalnya 50.000 dikurangi itu untuk konsumsinya. Ya, kemudian untuk terakhir halal bihalal. Kita pertemuan terakhir itu halal bihalal. Sama membayar langsung. Ya, ada binika tunggal dan sebagainya. Nanti dibuatkan juga modul proyeknya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, misalnya untuk pelaporan itu sesuai dengan bahasa Indonesia, dengan materi bahasa Indonesia. Jadi nanti ada narasumbernya sebelum kita membuat modul, karena modul ini kan perangkat kita ya, di tiap semester kita selalu dituntut untuk memenuhi administrasi sebelum kita mengajar. Kalau sudah kita buat, insya Allah mungkin nanti di bulan Julinya, kalau Julinya kita sudah membuat, insya Allah ya, kita juga sama Bunda ini juga menghadiri. Mudah-mudahan sudah kita punya modul, ya. Misalnya nih 10 orang di wilayah, nanti kita tentukan tema yang mana di materi kelas 7 itu. Kemudian itu tadi dari Win. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu tentang rencana penulisan modul Juni. Kemudian panitia halal bihalal itu merencanakan halal bihalal hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Jadi terakhir berarti pembuatan modul itu di tanggal itu, karena terakhir itu juga berkaitan dengan halal bihalal di SMP 115 itu. Nanti akan ada informasi lagi, karena ini kan kemarin baru sekali tadi merancang. Jadi karena ini sudah bulan Mei, berikutnya Juni kita berkutat dengan part dan ya, ini kan saya ajukan, saya sampaikan karena harus segera ya Bu. Nanti sewaktu-waktu dari provinsi sudah meminta 10 guru penulis modul, kita sudah ada begitu ya. Oke, karena nanti ada presentasi lagi tentang bulan bahasa dan lomba kebahasaan. Ya, Bapak Ibu, sepertinya lomba kebahasaan kan 2 tahun sekali. Nah, ini kali keduanya kita dalam kepengurusan JB1 mengadakan lomba. Walaupun kemarin kita laksanakan ya, banyak teman-teman saya dari tahun berapa sudah menjadi panitia lomba kebahasaan tingkat JB1. Untuk lomba kebahasaan tingkat provinsi itu akan dilaksanakan pendaftarannya. Ini kan proposal belum deal, belum matang. Makanya saya tidak share proposal tingkat DKI karena masih dalam penggodokan ya Bu Nega ya. Maka ini akan saya sampaikan saja bahwa proposal tidak jauh dengan proposal tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Tambahannya yakni kalau kemarin itu ada 6 mata lomba, untuk tahun ini ada 8. Tambahannya yaitu 1 baca
Yang kedua ukuran dinding. Yang kemarin pada tahun 2 tahun yang lalu belum ada baca puisi dan ukuran dinding. Nah, untuk tahun ini ditambah itu. Jadi tidak ada lagi cipta puisi karena pada pembahasan sebelumnya kan ada cipta puisi, maka kita kemarin kan sepakat ya cipta dan baca. Karena ini sudah banyak cipta pantun hampir mirip dengan cipta puisi, maka cipta puisinya nggak ada. Dan kompetensi anak yang menulis puisi dan membaca puisi belum tentu sama. Ada anak, misalnya anak saya yang pintar nulis puisi dulu di 225 itu sampai berprestasi tingkat provinsi, nggak bisa baca. Ada anak saya yang pintar baca puisi tidak bisa nulis. Maka di sini baca puisi. Jadi 8 lomba itu antara lain mendongeng, baca puisi, cipta pantun, cipta cerpen, membaca berita, iklan, menulis artikel, dan koran dinding. Dan ini juga tidak bisa lama-lama lagi karena ini pelaksanaan biasanya kita kan di September dan harus kita godok dulu. Kita nunggu proposal dari provinsi, ya kan? Kalau provinsi proposalnya belum turun, kita tidak bisa untuk ini. Jadi kita siapkan saja terlebih dahulu kepanitiaannya, kemudian koordinator lomba-lombanya untuk tingkat C1. Setelah proposal tingkat provinsi jadi, barulah kita share. Ya, kalau masih digodok tidak bisa kita share. Tadi juga sudah saya tanyakan di grup ketua wilayah untuk proposalnya. Untuk tingkat provinsi ini kan pendaftaran tanggal 4 sampai 14 Oktober 2023. Itu untuk tingkat provinsi. Berarti kita harus melaksanakan sebelumnya. Berarti di bulan Agustus kita sudah harus melaksanakan setidaknya September awal. Ya, yang seperti biasanya yang juara 1, 2, 3 dari wilayah mewakili ke tingkat provinsi. Ya, untuk kecamatan tidak mengadakan, yang mengadakan adalah kita di tingkat JB 1. Jadi, iya. Jadi nanti yang kepanitiaannya harus segera kita bentuk. Kalau ini waktunya kan tidak mungkin, ya, karena nanti masih ada satu yang mungkin lagi, yaitu presentasi proposal workshop. Kemudian pengarahan teknik untuk di tingkat provinsi tanggal 25 Oktober dan pengumuman itu pada hari H-nya peringatan Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober. Untuk kemarin kita pernah membahas panitia lomba untuk tingkat JT1 sepertinya ya. Nanti kita akan matangkan pada MGMP berikutnya. Ya. Mungkin itu dari saya. Nanti akan kita data di grup supaya waktunya ini yang akan menulis modul atau dari sekarang dipersilakan nanti yang kelas ya silakan. Untuk pembuatan modul kelas 7 itu berarti kita kirim 10 buku bahasa Indonesia. Iya, iya. Dan masing-masing per orang itu dengan biaya 250.000. Iya. Kebutuhan dari kita ini pasti nggak ada yang mau berat. Berat. Di dalam ini ditentukan saja itu. Atau barangkali begini kali, saya kasih saran yang besar. Iya, silakan. Kalau wilayah 1 JB 1 berapa kecamatan ya? 4 kecamatan.
panitia. Nah, kalau kita panitia oke lah. Karena tadi saya bilang kalau namanya 250 untuk kita panitia saya rasa nggak berat ya. Karena kemarin 250 itu memang itu baru dihitung makan 2 kali. Kita rencana sekalian hari halal. Nah, jadi kalau tadi 4 kecamatan ya 4 ya. Iya, Pak. Nah, kalau 4 aja kita kasih 4 jatah, 6 untuk pengurus kan saya rasa udah terwakili 10 ya. Nah, 6 ini nanti tinggal ketua aja yang memberikan siapa yang 6 itu. Nah, kalau yang 4 mewakili supaya nggak ada timpang, nggak cemburu ya. Pokoknya kecamatan A mewakili 1. Ayo silakan. Siapa yang bisa melempar dulunya? Pakai cemburu. Soalnya gini, Kak, 250 loh, kecuali pengurus membayar kita sebagai ini is okay, tapi kan pribadi kan. Jadi nggak ada yang buru gitu. Nggak ada yang tapi gini, makanya gini deh, yang Bu Ineke maksud tadi gini kan kalau kecamatan kan bisa lah nego sama kepala sekolah. Ini kan berhubungan dengan Merdeka Belajar. Nah,